Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Marsa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan tahun 2023. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang diapu oleh Bapak Dr. Agus Saripudin MED. Adapun video ini adalah video membacakan sekaligus menilai dan mengapresiasi sebuah cerpen, di mana di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Adjidharma. Selamat menyaksikan. Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Adjidharma. Pelajaran mengarang sudah dimulai. Kalian punya waktu 60 menit, ujar Ibu Guru Tati. Anak-anak kelas 5 menulis dengan kepala hampir menyentuh meja. Ibu Guru Tati menawarkan 3 judul yang ditulisnya di papan putih. Judul pertama, Keluarga Kami yang Berbahagia. Judul kedua, Liburan ke Rumah Nenek. Judul ketiga, Ibu. Ibu Guru Tati memandang anak-anak manis yang menulis dengan kening berkerut. Terdengar gesekan halus pena pada kertas. Anak-anak itu sedang tenggelam ke dalam dunianya, pikir Ibu Guru Tati. Dari balik kacamata yang tebal, Ibu Guru Tati memandang 40 anak yang manis, yang masa depannya masih panjang, yang belum tahu kelak akan mengalami nasib macam apa. 10 menit segera berlalu. Namun Sandra, 10 tahun, belum menulis sepatah kata pun di kertasnya. Ia memandang keluar jendela. Ada dahan bergetar ditiup angin yang kencang. Ingin rasanya ia lari keluar kelas, meninggalkan kenyataan yang sedang bermain di kepalanya. Kenyataan yang terpaksa diingatnya karena Ibu Guru Tati menyuruhnya berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, liburan ke rumah nenek, dan ibu. Sandra memandang Ibu Guru Tati dengan benci. Setiap kali tiba saatnya pelajaran mengarang, Sandra selalu merasa mendapat kesulitan yang besar karena ia harus betul-betul mengarang. Ia tidak bisa bercerita apa adanya seperti anak-anak yang lain. Untuk judul apapun yang ditawarkan Ibu Guru Tati, anak-anak sekelasnya tinggal menuliskan kenyataan yang mereka alami. Namun Sandra tidak. Sandra harus mengarang. Dan kini Sandra mendapat pilihan yang semuanya tidak menyenangkan. Ketika berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, Sandra hanya mendapatkan gambaran sebuah rumah yang berantakan. Botol-botol dan kaleng-kaleng minuman yang kosong berserakan di meja, lantai, bahkan sampai ke atas tempat tidur. Tumpahan bir berceceran di atas kasur yang spraynya terseret entah kemana. Bantal-bantal tak bersarung, pintu yang tak pernah tertutup, dan sejumlah manusia yang terus-menerus mendengkur bahkan ketika Sandra pulang dari sekolah. Lewat belakang anak jadah, jangan ganggu tamu mama. Ujar sebuah suara dalam ingatannya yang ingin selalu dilupakannya. 15 menit telah berlalu. Sandra tak mengerti apa yang harus dibayangkannya tentang sebuah keluarga yang bahagia. Mama, apakah Sandra punya papa? Tentu saja punya, anak setan, tapi tidak jelas siapa. Dan kalaupun jelas siapa, belum tentu ia mau jadi papa kamu. Jelas? Belajarlah untuk hidup tanpa seorang papa, tai kucing dengan papa. Apakah Sandra harus berterus terang? Tidak, ia harus mengarang. Namun, ia tidak punya gambaran tentang sesuatu yang pantas ditulisnya. 20 menit telah berlalu. Ibu Guru Tati mondar-mandir di depan kelas. Sandra mencoba berpikir tentang sesuatu yang mirip dengan liburan ke rumah nenek, dan yang masuk ke dalam benaknya adalah gambar seorang perempuan yang sedang berdandan di muka cermin. Seorang perempuan dengan wajah penuh kerut yang merias dirinya dengan sapuan warna yang serba tebal. Merah itu sangat tebal pada pipinya. Hitam itu sangat tebal pada alisnya, dan wangi itu sangat memabukkan Sandra. Jangan rewel, anak setan. Nanti kamu kuajak ke tempatku kerja. Tapi awas ya. Kamu tidak usah ceritakan apa yang kamu lihat pada siapa-siapa. Ngerti? Awas. Perempuan itu sudah tua dan menyebalkan. Sandra tak pernah tahu siapa dia.
Ibunya memang memanggil dia Mami, namun semua orang didengarnya memanggil dia Mami juga. Apakah anaknya begitu banyak? Ibunya sering menitipkan Sandra pada Mami itu kalau keluar kota, entah berhari-hari, entah kemana. Di tempat kerja perempuan itu, meskipun gelap, Sandra melihat banyak orang dewasa berpeluk-pelukan sampai lengket. Sandra juga mendengar musik yang keras, tapi Mami itu melarang dirinya untuk menonton. Anak siapa itu? Marty. Bapaknya? Mana aku tahu. Sandra sampai sekarang tidak mengerti mengapa ada sejumlah perempuan duduk di ruangan kaca ditonton sejumlah lelaki yang menunjuk-nunjuk mereka. Anak kecil kok dibawa ke sini sih? Ini titipan si Marty. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian di rumah. Diperkosa orang malah repot nanti. Sandra masih memandang keluar jendela. Ada langit yang biru di luar sana. Seekor burung terbang dengan kepakan sayap yang anggun. 30 menit lewat tanpa permisi. Sandra mencoba berpikir tentang ibu. Apakah ia akan menulis tentang ibunya? Sandra melihat seorang perempuan yang cantik. Seorang perempuan yang selalu merokok, selalu bangun siang, yang kalau makan selalu pakai tangan dan kaki kanannya selalu naik ke atas kursi. Apakah perempuan itu ibuku? Ia pernah terbangun malam-malam dan melihat perempuan itu menangis sendirian. Mama kenapa menangis, Ma? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menangis sambil memeluk Sandra. Sampai sekarang Sandra masih teringat kejadian itu. Tetapi ia tak pernah bertanya-tanya lagi. Sandra tahu setiap pertanyaan hanya akan dijawab dengan, "Diam anak setan!" Atau, "Bukan urusanmu anak jadah!" Atau, "Sudah untung kamu kukasih makan dan kusekolahkan baik-baik, jangan cerewet kamu anak sialan." Suatu malam perempuan itu pulang merangkak-rangkak karena mabuk. Di ruang depan ia muntah-muntah dan tergeletak tidak bisa bangun lagi. Sandra mengepel muntahan-muntahan itu tanpa bertanya-tanya. Perempuan yang dikenalnya sebagai ibunya itu sudah biasa pulang dalam keadaan mabuk. Mama kerja apa sih? Sandra tak pernah lupa betapa banyaknya kata-kata makian dalam sebuah bahasa yang bisa dilontarkan padanya karena pertanyaan seperti itu. Tentu Sandra tahu perempuan itu mencintainya. Setiap hari Minggu perempuan itu mengajaknya jalan-jalan ke plaza ini dan ke plaza itu. Di sana Sandra bisa mendapatkan boneka, baju, es krim, kentang goreng, dan ayam goreng. Dan setiap kali Sandra makan, perempuan itu selalu menatapnya dengan penuh cinta dan seperti tidak puas-puasnya. Perempuan itu selalu melap mulut Sandra yang berlepotan dengan es krim sambil berbisik, "Sandra, Sandra." Kadang-kadang sebelum tidur, perempuan itu membacakan sebuah cerita dari sebuah buku berbahasa Inggris dengan gambar-gambar berwarna. Selesai membaca cerita, perempuan itu akan mencium Sandra dan selalu memintanya berjanji menjadi anak-anak baik. "Berjanjilah pada Mama, kamu akan jadi perempuan baik-baik, Sandra." "Seperti Mama?" Bukan seperti Mama, jangan seperti Mama." Sandra selalu belajar untuk menepati janjinya dan ia memang menjadi anak yang patuh. Namun perempuan itu tak selalu berperilaku manis begitu. Berkelebatan di benak Sandra, bibir merah yang terus-menerus mengeluarkan asap, mulut yang selalu berbau minuman keras, mata yang kuyu, wajah yang pucat, dan pagar. Tentu saja Sandra selalu ingat apa yang tertulis dalam pagar ibunya. Setiap kali pagar itu berbunyi, kalau sedang merias diri di muka cermin, perempuan itu selalu meminta Sandra memencet tombol dan membacakannya. "Ditunggu di M, kamar 505, pukul 8. Sandra tahu setiap kali pagar ini menyebutkan nama hotel, nomor kamar, dan sebuah jam pertemuan, ibunya akan pulang terlambat. Kadang-kadang malah tidak pulang sampai 2 atau 3 hari lamanya. Kalau sudah begitu, Sandra akan merasa sangat merindukan perempuan itu, tapi begitulah, ia sudah belajar untuk tidak pernah mengungkapkannya. 40 menit lewat sudah. "Yang sudah selesai boleh dikumpulkan," kata ibu guru Tati. Belum ada secoret kata pun di kertas Sandra. Masih putih, bersih, tanpa setitik pun noda.
Beberapa anak yang sampai hari itu belum mempunyai persoalan yang terlalu berarti dalam hidupnya menulis dengan lancar. Beberapa di antaranya sudah selesai dan setelah menyerahkannya segera berlari keluar kelas. Sandra belum tahu judul apa yang harus ditulisnya. "Kertasmu masih kosong, Sandra?" Ibu guru Tati tiba-tiba bertanya. Sandra tidak menjawab. Ia mulai menulis judulnya, Ibu. Namun begitu ibu guru Tati pergi, ia melamun lagi. Mama, Mama, bisiknya dalam hati. Bahkan dalam hati pun Sandra telah terbiasa hanya berbisik. Ia juga hanya berbisik malam itu ketika terbangun karena dipindahkan ke kolong ranjang. Perempuan itu barangkali mengira ia masih tidur. Perempuan itu barangkali mengira karena masih tidur, maka Sandra tak akan pernah mendengar suara lenguhannya yang panjang maupun yang pendek di atas ranjang. Perempuan itu juga tak mengira bahwa Sandra masih terbangun ketika dirinya terkapar tanpa daya dan lelaki yang memeluknya sudah mendengkur keras sekali. Perempuan itu tak mendengar lagi ketika di kolong ranjang Sandra berbisik tertahan-tahan, Mama, Mama, dan pipinya basah oleh air mata. Waktu habis, kumpulkan semua ke depan, ujar ibu guru Tati. Semua anak berdiri dan menumpuk karangannya di meja guru. Sandra menyelipkan kertasnya di tengah. Di rumahnya, sambil nonton RCTI, ibu guru Tati yang belum berkeluarga memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Setelah membaca separuh dari tumpukan karangan itu, ibu guru Tati berkesimpulan, murid-muridnya mengalami masa kanak-kanak yang indah. Ia memang belum sampai kepada karangan Sandra, yang hanya berisi kalimat sepotong. Ibuku seorang pelacur. Baik, jadi tadi adalah pembacaan cerpen Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Selanjutnya saya akan menilai cerpen ini dari unsur-unsur pembangunnya. Pertama adalah tema. Nah, tema yang terkandung dalam cerpen Pelajaran Mengarang yaitu kehidupan sosial, di mana seorang anak mengalami kehidupan yang begitu rumit. Hal tersebut diperjelas melalui kutipan cerpen. Ketika berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, lalu Sandra hanya mendapatkan gambaran sebuah rumah yang berantakan begitu. Nah, dari segi tema, saya merasa takjub sejujurnya karena pemilihan tema yang ada itu barangkali relate ya bagi orang-orang di luaran sana, serta menggunakan tokoh anak kecil justru semakin membuat tema pada cerpen ini kian menyentuh dan menusuk hati saya begitu. Kedua, sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai oleh Seno pada cerpen Pelajaran Mengarang adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, hal ini dapat diperjelas dengan kutipan yang ada pada cerpen. Setiap kali tiba saatnya pelajaran mengarang, Sandra selalu merasa mendapat kesulitan besar karena ia betul-betul mengarang. Menurut pendapat saya pribadi, saya memang lebih condong pada sudut pandang orang ketiga karena saya dapat melihat situasi secara lebih luas begitu. Jadi cerpen ini memang betul-betul mampu membuat saya mengerti tentang apa aja sih yang terjadi di cerita ini melalui sudut pandang yang telah digunakan. Ketiga, alur. Pada cerpen Pelajaran Mengarang, penulis menuliskan cerita dengan alur yang runtut, di mana sudah tertulis dengan sangat jelas bagaimana pengenalan awal yang diceritakan dengan bagaimana tokoh Bu Guru yang memulai pelajaran dengan menugaskan siswa-siswinya untuk menulis karangan. Kemudian tokoh Sandra yang mulai diperkenalkan dengan peristiwa di mana Sandra kebingungan dalam menulis karangan tersebut. Nah, pada tahapan konflik memuncak, penulis menceritakan bagaimana sih kehidupan Ibu Sandra dan Mami sampai perlakuan keduanya terhadap Sandra. Pada tahapan penyelesaian, Sandra mulai sadar bahwa kehidupannya memang sudah ditakdirkan sedemikian rupa begitu, sehingga akhirnya Sandra mulai bisa menyelesaikan karangan dengan kalimat yang begitu menyayat hati, ibuku seorang pelacur. Nah, dari alur yang disajikan pada cerpen ini menurut saya sudah sangat bagus karena saya tidak memerlukan interpretasi yang berlebihan atau interpretasi yang rumit begitu untuk memahami alur atau jalan cerita. Yang keempat, latar. Cerpen ini memiliki latar tempat banyak sekali ya, seperti di kelas, sekolah, hotel, tempat tidur, plaza, sedangkan latar waktunya itu
runtut juga, mulai dari 60 menit pertama, lalu ada mungkin barangkali 10 menit, 15 menit malam hari begitu. Latar suasana yang terdapat pada cerpen ini juga menggunakan latar suasana yang sedih, hening, sepi, haru, serius, dan bingung. Nah, penggunaan ketiga latar ini menurut saya tidak tumpang tindih dan betul-betul mampu mendukung keseluruhan jalan cerita. Kelima, tokoh dan penokohan. Dari segi tokoh dan penokohan, saya tentu saja itu paling suka sama tokoh Sandra. Bayangin, dia seorang anak SD kelas 5 berumur 10 tahun yang menjadi tokoh utama dalam cerpen. Nah, Sandra ini terlahir sebagai anak dari seorang wanita yang kehidupannya sangat berantakan. Sandra ini memiliki watak yang baik, penyabar, pendiam, lugu, sangat patuh, susah dalam mengekspresikan sesuatu. Nah, membayangkan anak umur segitu harus dipaksa dewasa karena memiliki ibu pelacur itu benar-benar begitu disayangkan ya. Tapi di sisi lain saya bangga sekali dengan Sandra karena tidak pernah menyalahkan keadaan yang menimpanya. Dia tetap sabar dan tetap mencintai ibunya. Lalu tokoh selanjutnya yang saya sukai adalah ibu Sandra, yaitu Marty. Jadi dia merupakan ibu biologis dari Sandra. Dia memiliki pekerjaan yang kurang bermoral, suka mabuk-mabukan dan merokok, memiliki paras yang cantik namun sifat yang kurang baik, yaitu dia tuh pemarah begitu. Namun walaupun sifatnya yang kurang baik tersebut, nyatanya ibu Sandra ini masih memiliki rasa sayang begitu kepada Sandra. Jadi memang ya, tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya. Pasti walaupun seburuk-buruknya sifat ibu, pasti tetap dalam lubuk hatinya yang terdalam pasti tetap mencintai anaknya gitu. Lalu selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, dari segi gaya bahasa saya sebenarnya agak kurang suka ya dengan penggunaan gaya bahasa yang sarkasme. Misalnya pada kalimat ini, lewat belakang anak jadah, jangan ganggu tamu mama. Atau kalimat, tentu saja punya anak setan, tapi tidak jelas siapa. Atau kalimat, jangan rewel anak setan, nanti kamu kuajak ke tempatku kerja. Nah, penggunaan gaya bahasa sarkasme ini sangat tidak dibenarkan. Tapi menurut saya sendiri penggunaan gaya bahasa ini sebenarnya sangat mampu mendukung keseluruhan cerita gitu loh. Nyatanya kata-kata yang kurang bermoral ini, bukan kurang bermoral, tapi memang tidak bermoral ini nyatanya mampu mengguncang emosi saya. Jadi memang sepertinya tujuannya adalah untuk membuat para pembaca itu geram, dan itu memang berhasil. Terakhir adalah amanat. Nah, ada pun beberapa amanat yang sudah saya rangkum di sini yang bisa kita ambil dari cerita Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Bagi seorang guru, kita harus bisa mengetahui apapun kondisi murid dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Seorang guru tidak diperbolehkan menyamaratakan keadaan kehidupan siswa-siswinya. Gurunya harus bisa memberikan suatu tugas yang bersifat netral agar dapat terhindar dari kesalahpahaman dari sisi muridnya begitu. Nah, bagi seorang ibu, barangkali nanti kita bakal jadi ibu di masa depan, diharapkan memiliki mental yang kuat dan siap ketika diharuskan dalam mendidik anak. Karena setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Setiap anak berhak mendapatkan sosok ibu, tetapi tidak dengan sosok ibu, tidak semua ibu berhak mendapatkan anak begitu. Karena dengan tidak siapnya mental, anak akan menjadi korban dari perlakuan ibu. Tetapi pada kasus cerita Sandra, sang ibu tuh masih memiliki rasa kasih sayang yang amat mendalam ketika kesadarannya itu penuh. Nah, ia sangat memedulikan Sandra sehingga terucap kalimat bahwa Sandra tidak boleh menjadi seperti dia. Jadi terkadang ada sosok ibu jahat tetapi masih memiliki rasa kasih sayang yang besar. Ada juga sosok ibu yang benar-benar jahat kepada anaknya. Adapun amanat bagi kita yang tidak menjalani kehidupan seperti sosok Sandra, kita diharapkan lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan memandang kehidupan orang lain dengan sangat rendah ataupun sangat tinggi. Setiap kehidupan itu memiliki rahasianya begitu. Memiliki rahasia masing-masing yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Oke, selanjutnya ke sesi apresiasi.
Jadi secara keseluruhan saya menyukai bagaimana cerita ini dikemas sedemikian rupa dengan tokoh anak kecil yang memiliki kehidupan yang menyedihkan, yang rumit dengan ibu yang terkadang baik, terkadang jahat. Adapun dari segi realitas sosial yang menggambarkan kehidupan seorang pelacur dan anaknya bagi saya cukup epik ya. Good job sekali Pak Seno. Saya juga ingin mengapresiasi pemilihan waktu dalam cerita, bagaimana cerpen tersebut disajikan secara kronologis yang runtut, mulai dari misalnya 60 menit, 45 menit berikutnya, 30 menit berikutnya, secara runtut begitu dan seterusnya, sehingga feel-nya itu lebih terasa gitu, dan membuat saya pribadi jadi menunggu-nunggu, oh menit berikutnya apa ya yang akan terbayang oleh si Sandra ini. Jadi saya selalu menunggu nih setiap menitnya. Jadi cerpen ini memang begitu memenangkan hati saya. Baik, barangkali hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang berkenan meminjamkan HP-nya karena kamera saya sangat buluk. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.